pagi teman-teman, kabar sehat dari kami kelompok 3 dan kami harap teman-teman dan ibu sekalian dalam keadaan sehat juga. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti proses belajar mengajar dalam keadaan baik. Kami berterima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu laporan hasil sumber daya usaha makanan internasional. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu 1 Jonathan Sinaga, 2 Joni Silaban, 3 Camelia Sombing, 4 Francisco Rio Subirian, 5 Marifa Purba, 6 Lia Rosa Sombing, 7 Meliana Sombing. Restoran Batu Gajah, Tipang Mas, Bakti Raja, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kata pengantar. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Laporan praktek kewirausahaan makanan internasional ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan ini membahas tentang produksi usaha salah satu makanan internasional yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat pula manfaat yang telah kami dapatkan dengan melakukan praktek kewirausahaan kali ini. Laporan ini diharapkan dapat membantu pembaca dan mengembangkan usaha dan strategi dalam suatu kegiatan usaha makanan internasional. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan kami mohon maaf atas segala kesalahan serta kekeliruan dalam laporan ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki laporan ini. Tipang Mas, 4 Februari 2021, Jonathan dan kawan-kawan. Pendahuluan, latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Secara sederhana, arti wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Artinya, bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas dalam kondisi tidak pasti. Berbicara masalah kewirausahaan, seringkali orang menjadi berhasil. Ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor modal, yaitu ide atau gagasan. Ide atau gagasan tersebut dikembangkan, maka akan mendorong seseorang untuk berusaha mencari jalan keluar untuk merealisasikan jiwa dan ide. Entrepreneur dalam mata kuliah kewirausahaan diadakan praktikum. Praktikum kewirausahaan adalah proses belajar secara aplikatif atas ilmu atau materi yang telah didapat. Untuk praktikum kali ini adalah kami melakukan praktikum kewirausahaan. Praktikum ini perlu dilaksanakan agar kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Tujuan. Adapun tujuan dari praktikum kewirausahaan ini adalah antara lain: A. Untuk melatih di dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur. B. Untuk belajar berwirausaha. C. Untuk memanfaatkan peluang yang ada atau teamwork yang baik. D. Untuk memenuhi tugas praktikum atau kewirausahaan. Sumber daya yang digunakan. Tempat tersebut terletak di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara, yang dimana tempat makanan tersebut sangat indah disebabkan karena pondok yang dibuat mengapung di atas Danau Toba. Selain itu, makanan yang disajikan pun berbeda-beda, seperti sajian makanan tradisional seperti ikan mas panggang, ikan mas goreng, dan lain-lain. Dan setelah kami mengamati menu-menu yang disajikan, di sana kami melihat di menu tersebut ada sajian makanan oriental. Makanan oriental yang disajikan antara lain ayam panggang, gulai ayam, ayam tebung, dan banyak lagi. Makanan kontinental yang disajikan yaitu seafood dan lain-lain. Makanan oriental ayam goreng tepung. Bahan-bahan: 1 ekor ayam boiler dipotong-potong. 2 7 siung bawang putih dihaluskan. 3 setengah sendok teh merica. 4 secukupnya kaldu bubuk. 5 secukupnya garam. 6 1 butir telur. 7 tepung pelapis. 8 5 sendok sayur terigu. 9 1 sendok sayur mezina. Langkah-langkah: 1. Aduk rata ayam, bawang putih, merica, kaldu bubuk, dan garam. Simpan dalam kulkas beberapa jam. 2. Ayam goreng tepung langka, memasak 1 foto. 3. Dalam piring terpisah campur terigu dan maizena.
dan aduk rata. 4. Ayam goreng tepung langka memasak 2 foto. 5. Keluarkan ayam dari dalam kulkas, masukkan 1 buah butir telur, aduk rata telur dan ayam. 6. Ayam goreng tepung langka memasak 3 foto. 7. Gulingkan potongan ayam dalam tepung, remas sambil dicubit-cubit supaya tepung terlihat keriting. 8. Ayam goreng tepung langka memasak 4 foto. 9. Goreng ayam dalam minyak panas sampai kuning kecoklatan. Angkat dan sajikan. Terima kasih. Makanan Oriental merupakan makanan yang berasal dari negara-negara bagian timur atau Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina, dan lainnya. Contoh makanan Oriental yaitu ayam panggang. Bahan-bahan yang digunakan: 1. 6 buah paha ayam, 2. 1 set saus tiram selera, 3 sendok makan minyak goreng, 4 2 siung bawang putih, 5 1 buah jahe. Langkah-langkah: paha ayam tersebut cuci sampai bersih, kemudian beri beras menjadi nipis. 2. Kupas bawang putih, kemudian cincang sampai halus. 3. Buah jahe, kupas kemudian cincang sampai halus. 4. Campur saus tiram selera, minyak goreng, bawang putih, dan jahe jadi satu, kemudian aduk sampai merata. Langkah-langkah pembuatan seafood Thailand. 1. Masak kerang dengan sedikit air, bumbu dengan garam, dan sisihkan. 2. Dalam sebuah wajan, panaskan minyak zaitun dan minyak goreng. Lalu, goreng paha ayam sampai kekuningan. 3. Masukkan bawang putih, bawang bombay, dan paprika, lalu aduk. 4. Masukkan cumi-cumi, kemudian diaduk lagi. 5. Masukkan tomat dan aduk lagi. 6. Masukkan kunyit, garam, dan merica, dan kemudian diaduk lagi. 7. Sediakan beras dan air takarannya 1:2. 8. Tambahkan air ke dalam tumisan. 9. Kemudian tambahkan beras, biarkan seluruh beras terendam. 10. Biarkan beras memasak selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai kuahnya habis karena meresap ke beras. 11. Jika kuahnya sudah menyusut, maka kecilkan api sambil terus diaduk agar nasi tidak gosong. 12. Angkat ayam dan sisihkan. Untuk memudahkan pela diaduk. 13. Jika nasi sudah matang dan air sudah benar-benar menyusut, matikan api. 14. Tutup dengan kain bersih selama kurang lebih 10 menit. 15. Terakhir, hiasi dengan paha ayam, kerang, dan udang, dan sajikan segera. Penutup kesimpulan, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Dari sekian banyak usaha, pemilihan usaha memang cukup menjanjikan dengan memperoleh keuntungan yang lebih fantastis bagi pengusahanya. Dengan melihat hampir semua orang banyak yang menyukai berkunjung ke daerah wisata, membuka warung di daerah ini dapat dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan. Kita bisa membuat berbagai macam kegiatan yang dapat menguntungkan kita sendiri dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan cara yang halal. Yang kami dapat dari kunjungan kami ke restoran sekitaran Danau Toba ialah tak perlu tidak memandang suatu tempat itu berdasarkan kemewahan, tapi kita nilailah tempat itu dengan ciri khas yang digunakan dan estetiknya. Sekian dan terima kasih.